Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. 5 menit bersama dengan firman. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa sebelum kami tidur, kami mau mendengarkan firman Allah, sehingga firman-Mu menjadi penghibur kekuatan dalam kami tidur. Tuhan tetap memberkati kami. Dalam nama Yesus sebelumnya, biarkan firman-Mu menjadi kekuatan iman bagi setiap kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau tadi pagi saya berkata dampak menerima Yesus sebagai Tuhan, ada 4 itu, tapi saya tak berbicara di situ. Sekarang dampak telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Jadi orang-orang percaya itu ketika dibangkitkan bersama dengan Kristus, dia mempunyai sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi kehidupannya, kehidupan yang berbeda dengan orang-orang dunia. Yang pertama dikatakan oleh firman Allah, mencari dan memikirkan tentang hal-hal yang di atas. Dan saya akan bacakan dalam Kolose 1 ayat yang kedua saja, nanti dibaca ayat 1 sampai dengan 4. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi dampak itu ketika kita menerima kebangkitan, telah menerima kebangkitan Yesus, kuasa kebangkitan Yesus, maka kita akan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Bukan berarti kita tidak bekerja, bukan itu. Tapi setiap apapun yang kita kerjakan tidak lagi bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena kita sudah mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Firman Allah, kerajaannya, dan lain sebagainya yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga nama Tuhan tidak diaibkan, tapi justru nama Tuhan dimuliakan. Kalau kita tidak memikirkan itu, maka ketika kita melakukan hal-hal yang tidak bertentangan, itu tidak menjadi masalah bagi kita. Itu sebabnya Tuhan katakan, supaya engkau merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Yang kedua dikatakan, telah mati dan hidup bersama dengan Kristus. Jadi kalau kita telah mati dan hidup dengan Kristus dalam dosa, kita mati dan dibangkitkan untuk melakukan kasih, melakukan apa yang telah dilakukan oleh Yesus, dan teaching, preaching, and healing yang pernah dilakukan oleh Tuhan, bagaimana dia mengajar untuk meneguhkan iman seorang, berkhotbah, menentukan bagaimana seorang itu mendapat kekuatan, kepastian di dalam Kristus, dan healing, menyembuhkan orang-orang yang kemasukan setan kah, atau sakit penyakit kah. Dan saya sudah khotbahkan beberapa waktu yang lalu bagaimana Tuhan memberikan eksosianya bagi kita, dan puji Tuhan. Dan ketika kita telah menerima, telah berada dalam kuasa kebangkitan Tuhan, kita harus merasakan apa yang seharusnya kita rasakan di dalam hidup kita ini. Dan yang ketiga dikatakan hidup bersama Kristus dalam kemuliaannya. Ini sudah pasti ya, ketika kita hidup telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, pada akhirnya nanti kita akan menuju satu tempat, yaitu surga yang mulia. Itu bukan sebuah angan-angan, tapi mari kita selama hidup di muka bumi ini, jadikan dirimu menjadi berkat, jadikan dirimu menjadi garam dunia, yang memberikan cita rasa bagi dunia ini, yang menjadi terang, yang memberikan arah bagi dunia ini. Jangan justru Anda diarahkan oleh dunia ini untuk melakukan apa yang bertentangan dengan Tuhan. Justru Andalah sebagai terang. Terang itu bercahaya di tengah kegelapan. Terang itu memberikan arah yang sangat luar biasa, untuk dimana orang melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Jadi ketika kita berada dalam hidup ini, dalam praktek keimanan kita, melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Yesus, dan kita belajar meneladaninya, melakukan kasih dan pelayanan itu dengan cara-cara yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan dengan cara-cara manipulatif, bukan dengan cara-cara yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, cara-cara yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga ketika saat Tuhan menyatakan dirinya dalam kemuliaannya, kita pun bersama-sama dengan dia dalam kemuliaannya. Itulah tujuan akhir dari setiap kita yang percaya, yang memiliki iman kepada Kristus. Puji nama Tuhan. Tetaplah di dalam dia, tetaplah cari dan pikirkan hal-hal yang besar, hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam nama Yesus mari kita berdoa.
Tuhan Yesus berkati firman-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau tidur, Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Salam bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.